Ibu, platform Merdeka Belajar. Adakah Bapak Ibu yang belum menginstal PMM ini? Ada yang belum menginstal? Ada yang belum menginstal? Sudah menginstal. Bapak Ibu yang sudah mengerjakan topik? Sudah. Kemudian sudah ada yang dapat sertifikat? Ya. Terus sekarang Bapak Ibu yang belum mendapat sertifikat, tapi dia sudah mengerjakan 2 topik, P5 dan juga mengapa kurikulum itu berubah. Nah, jadi yang di sini bukan maksud menggurui, tapi kita berbagi gitu ya Bapak Ibu, ini sifatnya. Nah, jika ada yang belum menginstal, Bu Anggi ya, belum, ya nanti yang bantu, atau misalnya Bu Anggi bisa langsung sekarang cari di Play Store PMM, Bu Anggi PMM, seperti ini Bu Anggi yang biru. Ya, nah itu. Jadi diinstal dulu semuanya. Bagi yang sudah, terima kasih. Nah, jadi kita akan belajar bersama. Oke, bagi yang ada sudah ada PMM-nya, mari kita buka di situ. Oke. Sudah? Silakan. Pak Dewo sudah install PMM. Oke. Jangan hanya ada TikTok, CapCut gitu ya. Jadi kalau guru yang zaman now itu aplikasinya PMM. Bu Desa sampun? Oh, oke. Siapa yang kira-kira? Pak Budi sampun Pak? Belum. Install belum? HP-nya nggak mendukung, Bu. Ya, install jadinya. Nah, baik. Jadi pola yang saya buat di sini adalah mengapa kurikulum itu bisa berubah atau perlu diubah adalah sebuah gambaran bagaimana kita merefleksi atau mengevaluasi bagaimana sebelumnya proses pembelajaran yang terjadi. Seperti kita ketahui bersama, sebelum ini kita adalah kurikulum 2013 atau Kurtilas. Bagaimana kurikulum sebelumnya sehingga kurikulum itu bisa diganti ya. Nah, ini kan sebenarnya ada kaitannya juga jika dia nanti ada apa namanya menteri baru yang belum diganti gitu ya. Nah, selain itu, nah kita tidak melihat unsur politiknya, kita sebagai pembelajar, sebagai pendidik sebenarnya melihat ke dalam bagaimana sih pembelajaran atau kurikulum sebelumnya sehingga kurikulumnya sebelumnya itu bisa diganti. Nah, seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat di depan, jadi saya ini menurut pemikiran saya ya, versi saya ini di kurikulum 2013 itu pembelajaran tidak berbasis pada minat, bakat dan potensi siswa sehingga pola pembelajaran sama walaupun karakteristik siswa yang berbeda. Oke, seperti kita ketahui rohnya si kurikulum merdeka sekarang itu Bapak Ibu adalah namanya pembelajaran berdifferensiasi. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi, pembelajaran berdifferensiasi itu berbasis pada karakteristik dan keunikan atau individu siswa kita kan berbeda. Nah, kalau misalkan kita ada kata bijak ya, kita tidak mungkin mengajarkan ikan untuk terbang. Ya, itu juga misalnya kita tidak mungkin mengajarkan apa gorila untuk lomba renang, kan tidak bersesuaian dengan bidang atau minat bakatnya sendiri. Jadi seperti itu kalau misalnya di kelemahan yang pertama. Nah, kelemahan yang kedua, kurikulum sebelumnya itu kurikulum sebelumnya penilaiannya terpilah menjadi pengetahuan seperti kita ketahui bersama, sangat ribet sekali Bapak Ibu ya. KD atau KI, KD, KD-nya 3.1, 4.1, pengetahuannya apa, penampilannya apa, kemudian nilai sikap juga. Nah, sikapnya ada sosial, ada spiritual. Nah, kita sudah mengalaminya bersama dan segala macam bentuk suka dukanya kita sudah tahu ya. Jadi di situ, kalau misalnya di kurikulum merdeka, nah penilaian yang dilakukan itu adalah penilaian yang kita sudah tahu bersama Bapak Ibu. Jadi bentuknya itu ada sangat apa istilahnya nyambung gitu ya. Di awal kita sudah melakukan penilaian diagnostik Bapak Ibu ya. Jadi diagnostik itu kita tunjukkan apakah dia diagnostiknya itu apakah dia non akademik, apakah akademik nanti. Jadi secara akademik kita tahu sejauh mana anak ini sudah bisa mengenal pelajaran kita. Secara non akademik misalnya seringan kita bertanya kamu dari mana, bapakmu kerja apa. Jadi dari situ kita sudah tahu ya background anak ini seperti apa. Nah, seperti kita sudah tahu bersama di sekolah ini kita banyak menyebutkan anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah di rumah gitu ya. Jadi anak-anak ini kalau bermasalah pasti dia bermasalah di kelas. Misal anaknya broken home ya, pasti dia sering nggak masuk, dia masuk tapi tak di sekolah. Nah, seperti itu yang kita sama-sama jalani selama ini, kita berjuang di garis itu sama-sama itu. Jadi
penilaiannya bersifat memperbaiki atau mengetahui seberapa tingkat awal misalnya. Dari diagnosis kita udah tahu, oh anak ini baru mencapai level 1. Misalnya pembelajaran kita ada 1 sampai 10. Ya perbaiki sama-sama ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu perlu kita sharing bagaimana cara membuat seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita open ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi karena saya pun juga belum pernah dapat sertifikat ya, tapi topik sudah saya kerjakan. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah sering-seringlah dibuka kalau misalnya lagi santai, baca-baca PMM-nya, kemudian videonya ditonton. Nah sekedar sekecil hal itu ya. Jadi seberapa sering diakses PMM itu kelihatan nanti di raportnya. Nanti kelihatan, oh ini track record dulu sama PG ya. Syukurnya kemarin yang disampaikan kita tidak di bawah gitu ya, malah menyenangkan ya, hasilnya tingkat 2, peringkatnya tingkat 2 gitu. Jadi agak sedikit berbangga juga. PMM-nya kami yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya.